Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan hari ini pada tanggal 9 April 2023 gue akan membahas MTech. Dan ini adalah salah satu saham yang di-request oleh teman kita di YouTube ya guys ya. Gue mau berkomentar soal MTech. Jadi gue kasih tahu dulu datanya ya. Ini dari tahun 2020, 2021 sampai kuartal 1, kuartal 2 2022, dan kuartal 4 2022. Jadi ekuitasnya bertumbuh drastis dari tahun 2020 yang sebesar 10 triliun sampai di tahun 2022 kuartal 4 35 triliun. Kemudian laba bersihnya yang tadinya 2 triliun ya, sampai di tahun 2022 kuartal 4 itu 5 triliun, dan 2021 itu sempat mencapai angka 5 triliun juga. Dan ya, pendapatannya juga meningkat dari yang sebelumnya 11 triliun sampai di tahun 2022 15 triliun. Jadi kalau misalkan lu lihat dari angka-angka ini, sekilas MTech menarik. Dan kalau lu melihat berita, pasti yang keluar juga hal-hal yang menarik. Oh, laba MTech melesat gitu ya, kemudian pendapatannya melesat gitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira MTech. Nah, yang perlu lu ketahui adalah begini guys, MTech ini sebenarnya dia sudah menjadi, bukan sudah menjadi sih, memang dia adalah holding company. Jadi anak perusahaannya ada banyak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang secara langsung ini kayak SCMA gitu ya. Kemudian, nah dia secara tidak langsung ada lagi tuh SMA misalkan punya anak perusahaan video gitu loh. Atau gue lupa strukturnya, tapi kira-kira begitu. Baik yang secara langsung yang dimiliki oleh MTech, kemudian yang secara tidak langsung yang dia punya kayak cucu perusahaan gitu. Atau perusahaan asosiasi. Nah, baik yang secara langsung dan tidak langsung, baik yang TBK maupun yang tidak TBK. Jadi anaknya MTech ini ada banyak banget gitu ya. Nah, ya jadi kalau misalkan lu melihat modelnya sama kayak Astra, sama kayak INDF gitu ya, walaupun nggak bisa dibandingkan karena berbeda sektor ya. Tapi berbeda manajemen juga pastinya. Tapi kira-kira seperti itu gitu loh. Nah, jadi sedikit banyak bukan tergantung. Jadi sedikit banyak MTech ini terpengaruh dari anak-anaknya. Dia kan memiliki beberapa anak perusahaan ya. Dan ini harus diketahui khusus terutama untuk yang baru masuk ya ke pasar modal. Gue buat video ini juga untuk teman-teman yang baru masuk ke pasar modal, baru yang terjun gitu ya. Jangan hanya melihat berita, lu perlu mengetahui sumber dari lain, entah itu dari orang di YouTube, entah dari laporan keuangan atau dari diskusi dari teman. Jadi untuk membuka wawasan bahwa sebenarnya belum tentu ketika lu membaca berita bahwa bagus angka-angkanya tapi sebenarnya perusahaannya kurang. Jadi begini guys, karena dia memiliki anak perusahaan, jadi sedikit banyak kinerjanya MTech ini dipengaruhi oleh anak-anaknya. Dia membeli anak perusahaan, dia punya anak perusahaan, dia punya perusahaan asosiasi. Nanti anak-anaknya itu ngasih dividen, kemudian nanti ngasih bagi hasil, katakanlah seperti itu ya. Kemudian ketika sahamnya naik ya, kalau dia membeli perusahaan TBK misalkan nih, sahamnya naik, nanti dia juga dicatatkan sebagai keuntungan. Kemudian apalagi ya, dapat bagian dari laba bersih gitulah. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya yang membuat tidak menarik dari MTech ini kalau gue melihatnya ada dua hal. Simple sebenarnya, sejak tahun 2021 kuartal keempat ya, lu bisa buka LK-nya, di situ ada penyesuaian perubahan ekuitas entitas asosiasi. Dan kita mengetahui bahwa dia memiliki saham Bukalapak yang sempat terdelusi dari yang tadinya 36%, sekarang kalau gua nggak salah jadi 23% lah. Intinya seperti itu. Dan kita mengetahui Bukalapak ini bagaimana aplikasinya, bagaimana industrinya, bagaimana dia mencatatkan laba atau tidak. Jadi kalau menurut gue sendiri ya, kalau gue pribadi, kalau lu menanyakan gue sama sekali nggak tertarik Bukalapak. Dari mulai dia IPO, kemudian dia naik tinggi sebelum akhirnya dia jeblok, gue sama sekali tidak tertarik dengan Bukalapak. Dan bisa jadi ada investor di luar sana yang tidak tertarik dengan Bukalapak juga. Terakhir beritanya kayak kurang ada yang bagus gitu loh. Terakhir malah dia ini guys, dia itu kan dapat duit dana IPO 21 triliun ya, sampai akhirnya dicecar sama Bursa Efek Indonesia kenapa baru 7 triliun nih, padahal waktu di awal lu menyampaikannya
33% buat belanja modal, 34% buat modal anak atau sebagainya. Lu bisa telusuri jejak digitalnya dan ada di berita. Sampai akhirnya sekarang ya Bukalapak duitnya banyak yang di obligasi, banyak yang di reksadana dan sebagainya dan sebagainya. Jadi beritanya kurang bagus gitu loh untuk Bukalapak itu sendiri, yang merupakan sahamnya dimiliki oleh Emtek salah satunya. Melalui anaknya Emtek yang namanya Media Kreativitas Karya Pak, atau Kreativitas Media Karya gitu, KMK. Jadi seperti itu guys. Itu soal Bukalapak dan Emtek. Tapi yang mempengaruhi kinerja Emtek yang nggak cuma Bukalapak, ada banyak dia. Nah, kemudian guys, karena kita mengetahui, lu kan mengetahui nih salah satunya perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan investasi kayak Saratoga, ya, kalau bisa lu mengetahui anak-anaknya apa atau grupnya itu apa. MPMX, NRCA, Adaro, kemudian NRCA kan dimiliki SSIA juga tuh ya. Kemudian MDKA, kita melihat industri dari anak-anaknya. Kayak Astra, kita melihat Astra Grafianya, Astra Daihatsu-nya yang nggak TBK, tapi kita tahu laporan keuangannya ada juga, dia bisa memberikan laba berapa untuk Astra. Kemudian ada Astra Honda Motor juga ada, walaupun tidak TBK sekali lagi, tapi di laporan keuangannya ada. Kemudian ada United Tractors, lu tahu sendiri United Tractors kayak gimana ya. Kemudian INDF, kemudian ada ICBP, kita melihat ada SIM, ada Salim, Infomas ya, kemudian ada LSIP dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita kalau mau masuk Emtek ya kita mengetahui apa yang ada di bawahnya, baik itu anak perusahaannya atau perusahaan asosiasinya. Dan sayangnya setelah LK tahun 2021 kuartal 4 kemarin rilis, yang mana isinya ada penyesuaian ekuitas asosiasi ya, yang salah satunya juga dipengaruhi pastinya dari Bukalapak itu, dia terbit tanggal 27 April 2022. Kan LK tahun 2021 terbitnya tahun 2022 dan ada penjelasan hal tersebut. Terbitnya di tanggal 27 April 2022. Lu bisa lihat di web IDX juga. Dan Emtek mencapai harga tertingginya di tanggal 25 April tahun 2022 di angka 2.500-an lah, ya kan, setelah stock split. Setelah itu, setelah rilis LK tahun penuh 2021, ya sudah, Emtek turun lagi dan tidak pernah naik lagi. Itu guys yang membuat salah satunya tidak menarik, itu faktor pertama. Jadi dia berinvestasi pada perusahaan yang sebenarnya kurang populer, kurang menarik, dan secara neraca keuangan ya nggak menarik juga gitu loh. Bahkan Bukalapak itu kalau gua nggak salah di kuartal 1 tahun 2022 untung, tapi bukan dari hasil operasinya, melainkan dia karena beli saham BBHI. BBHI-nya naik ya dia untung gitu loh. Jadi akhirnya investor nggak suka dengan cara seperti ini dan kabur. Itu faktor pertama. Yang kedua ya, diperparah dengan, lu perhatikan guys, tadi kan gua udah menyebutkan angka-angkanya ya, mulai dari pendapatan, dan lu tentunya sudah mendapatkan laba usaha, angka dari laba usaha. Betul, kalau misalkan dilihat dari ROE net profit margin sama ROA itu bagus, pasti bagus hasilnya. Karena kenapa? Yang tadi ada bagian laba dari perusahaan-perusahaan asosiasi itu nanti masuk sebelum laba bersih. Tapi kalau lu lihat dari operating profit margin ya, usahanya dari si Emtek itu sendiri ya, laba dan keuntungan dari operasinya si Emtek itu sendiri, dari tahun 2020 dia 10%, tahun 2021 10%, kuartal 1 2022 dia 7%. Ya, pendapatannya dia mencatatkan pendapatan 3 triliun, tapi laba bersihnya laba usahanya adalah 249 miliar. Turun lagi di tahun 2022 kuartal 2 jadi 6%. Turun lagi di tahun 2022 kuartal 3 jadi 6,6%. Turun lagi di tahun 2022 kuartal 4 jadi 4%. Jadi sekali lagi ini nggak bisa dibandingkan guys ya, tapi tetap gua akan coba kasih gambaran ke elu. Astra ya, walaupun dia anaknya banyak, walaupun dia perusahaan asosiasinya banyak, Astra itu banyak banget juga guys. Kalau mau semuanya dibikin TBK sama si Astra. INDF juga banyak. Tapi operating profit marginnya ya, nominal dari keuntungan laba usahanya sendiri ya tetap meningkat gitu. Sedangkan Emtek dari kuartal ke kuartal, dari tahun ke tahun selalu turun.
terakhir dia mendapatkan pendapatan 15 triliun, tapi laba usahanya sendiri cuma 715 miliar. 716 miliar sehingga operating profit marginnya itu 4,6%. Kalau lu lihat di RTI, ya, laba operating profitnya itu 500 miliar. Gue nggak tahu ada kesalahan atau enggak. Kalau di MTech di RTI itu 500 miliar nulisnya. Tapi kalau gue lihat di laporan keuangannya 716 miliar. Jadi operating profit margin berdasarkan RTI adalah 3, sekian persen. Operating profit margin berdasarkan hitungan gue sekitar 4%. Yang tentunya sudah menurun dari kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi ini dua alasan kenapa si MTech tidak menarik. Dan gue memang sudah tidak suka MTech dari tahun 2022 itu. Seperti itu guys. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil ya menurut gue. Ini video sekali lagi gue buat khususnya buat yang baru masuk pasar modal. Kalau lu yang udah, gue yakin lah lu yang udah pemain lama mengetahui apa yang terjadi dengan MTech-nya sendiri sehingga sahamnya turun. Dan valuasinya mahal juga sebenarnya, masih 1,4 PBV-nya. Coba kalau misalkan lu lihat Astra 1,2, INDF malah udah 1,0 gitulah ya. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak bawahnya, perusahaan-perusahaan anak, perusahaan asosiasi ya masih dihargai dengan murah gitu. Tapi kalau misalkan MTech di harga sekarang saja valuasinya masih lebih mahal. Sekali lagi ini kita membandingkannya harusnya sih dengan bukan perusahaan kayak Astra sama ICBP ya. Harusnya nggak seperti itu. Tapi ini gue kasih gambaran ke lu supaya mudah dicerna. Itu yang membuat si MTech kurang menarik di mata gue. Dan bisa jadi ini juga yang membuat MTech tidak menarik di mata investor. Karena setelah dia rilis LK tahun 2021 kuartal 4 ya sahamnya turun terus sampai sekarang nggak naik-naik. Kapan dia bisa naik? Ya bisa nih guys, biasanya begini, perusahaan seperti ini nanti menjual salah satu anak usahanya dapat untung gede kemudian membagikan dividennya gede, bisa. Pembuktiannya kan biasanya di dividen. Selama dia dividennya kecil-kecil aja ya udah kurang menarik sebenarnya untuk MTech ini sendiri. Nah, gue malah suka SCMA-nya sebenarnya. Kalau dibandingkan MTech sama SCMA ya gue suka SCMA-nya. Belum lagi MTech dia juga hak siar Piala Dunia bebannya besar. Pendapatannya sih memang besar, tapi bebannya besar juga. Jadi ya buntung juga kan ada beritanya tuh. Nah itu sekilas komentar gua mengenai EMTK. Jadi kesimpulannya kalau misalkan memang lu ingin masuk ke MTech, baiknya mengetahui apa yang dilakukan oleh MTech, anak-anak perusahaannya apa saja, dan perusahaannya apakah benar profitnya benar-benar apakah dari operating profitnya, dari kegiatan operasionalnya, atau memang dia beli saham, beli ini lain gitu. Itu yang perlu diperhatikan dan itu tidak terjadi di Astra, tidak terjadi di ICBP gitu. ICBP yang artinya tidak seperti MTech ginilah gitu. Itu yang perlu diketahui dan terus terang gue nggak suka dengan sahamnya. Jadi ini guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi video ini khususnya gue buat untuk yang lu baru masuk ke saham. Gue tahu kalau misalkan lu udah memang pemain lama pasti mengetahui apa yang terjadi dengan MTech sehingga sahamnya turun. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.